Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, salam jumpa kembali di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Channel Ya, ini diharapkan membahas masalah-masalah pertanian dengan tujuan meningkatkan kapasitas petani Indonesia dalam berbudidaya tanaman pertanian. Beberapa waktu yang lalu pemirsa ada kejadian viral yang terjadi di Provinsi Lampung, di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu adanya serangan hama tikus yang dalam waktu semalam menghabiskan 2 hektar. Tidak tersisa sama sekali. Bahkan yang terserang tidak hanya tongkolnya, kadang tanaman yang muda pun ikut dimakan juga. Kali ini untuk membahas ini kita datangkan narasumbernya, Mas Mahardika Gama Pradana. Bagaimana itu bisa terjadi dan yang paling penting adalah nanti kita berusaha mengendalikannya. baik Pak. Ya, oleh karena itu tidak membuang waktu yang begitu lama, langsung kita tanyakan ke Mas Dika. Halo Mas Dika, bagaimana itu? Iya Pak, baik. Yang viral itu tadi, ya silahkan Mas. Iya Pak. Jadi kemarin kan sangat viral ya Pak ya. Jadi serangan hama tikus yang menyerang 2 hektar tanaman jagung siap panen. Terus kemudian menyerangnya hanya dalam waktu 1 malam saja. Nah ini merupakan fenomena ini ya Pak ya, bisa kita bilang sebagai outbreak populasi dari tikus karena kita kalau kita belajar bioekologi tikus, tikus itu kan mempunyai waktu reproduksi yang sangat cepat, Pak. Nah, Iya. cepatnya seperti apa? Jadi tikus umur 60 hari, 2 bulan itu sudah merupakan tikus dewasa. Jadi sudah siap kawin atau siap mengawini. Nah, kemudian tikus betina itu setelah melahirkan setelah 48 jam itu udah bisa untuk kawin lagi gitu. Nah, itu kan sangat cepat sekali. Nah, terus gambarannya dari satu pasang jantan dan betina tikus itu kalau disuruh berkembang biak terus anak-anaknya berkembang biak, kalau kita simulasikan selama 10 bulan itu total penduduk tikus itu sekitar 500 ekor, Pak. Jadi betapa luar biasanya kalau kondisinya itu sangat memungkinkan tikus untuk berkembang biak, tidak ada faktor pembatas atau tidak ada tindakan pengendalian yang dilakukan. Nah, kemudian terkait dengan hal yang viral kemarin, ini kita duga karena kan saya juga belum pernah ke sana ya Pak ya, belum pernah lihat lokasinya. Kalau kita lihat dari videonya, kalau kita lihat dari wawancara yang ada di TV, kemudian di surat kabar, itu kan lahan jagung itu merupakan sela ya Pak ya, tanaman sela dari tanaman padi atau di sekitarnya masih ada sisa-sisa dari sawah yang digunakan. Nah, kemungkinan suspek jenis tikus yang menyerang adalah dari spesies Ratus argentiventer atau tikus sawah. Nah, meskipun tikus sawah tetapi dia juga bisa memanjat, jadi tidak harus tikus pohon yang memang memanjat gitu Pak. Nah, kemudian kenapa rakus sekali ya? Kemungkinan karena di situ makanannya sudah tidak ada, terus di sekitar rumahnya atau habitatnya itu hanya ada jagung yang merupakan biji-bijian dan itu merupakan salah satu makanan tikus. Nah, ketika di lab itu kalau kita baca beberapa percobaan dari beberapa peneliti-peneliti, dalam 1 hari rata-rata konsumsi tikus untuk jagung itu 5-8 gram, Pak. Nah, itu untuk 1 tikus. Nah, kalau 1 hektar nanti berapa? Nah, itu bisa kita estimasi populasinya, kira-kira seperti itu. Iya. Kira-kira berapa itu Mas kalau 2 hektar dalam 1 malam habis itu? Kan itu kebetulan jagungnya itu Mas, jagung manis nampaknya itu. Iya, jagung manis ya Pak ya. Nah, ini kalau ditaksir ratusan sih Pak. Kalau ribuan sepertinya belum, tapi sekitar ratusan. Terus langsung serentak gitu Pak. Jadi di situ populasinya itu serentak gitu. Jadi tidak ada overlap gitu. Makanya langsung semuanya langsung keluar, langsung memangsa gitu. Dan tidak ada makanan alternatif berarti di sekitar situ.
Ya, berarti kan itu mungkin ya ribuan juga, Mas. Karena kan langsung Iya, Pak. belajar populasinya banyak dalam waktu semalam. Makanya Betul. Iya. satu satu makan satu lah kira-kira kan gitu Jawa. Atau Iya, satu dikeruduk dua tiga kan gitu. iya, Habis betul. kan kayak gitu Habis. dalam waktu Iya. semalam. Jadi ini Mas, dari cerita mengenai tikus ini. Jadi saya pernah berdiskusi dengan adik saya kebetulan kan nanam ini Mas, nanam padi Iya, Pak. di Jogja itu. Jadi mereka juga mengeluhnya begini. Ini nggak saya tanami karena setiap kami tanam padi habis dimakan tikus gitu loh. Saya Iya. nggak habis pikir gitu, gimana nggak dikendalikan. Jadi mau nanam tanaman apa lagi, nanti dimakan tikus. Jadi musuh hama Hmm. utamanya tikus Mas. Jadi Iya. mendingan dia nggak nanam Mas gitu. Hmm. Padi selalu habis, tanaman Iya. yang lain juga diserang habis. Akhirnya dia putus asa Mas. Hmm. Akhirnya ditanami apa Mas? Batu dan semen. Oh, jadi Ya, bangunan, Pak. jadi kos-kosan aja katanya gitu. Dan itu nggak diserang tikus katanya kayak gitu. Aduh, inilah ya kami ikut mikirkan bagaimana mengendalikan tikus ini. Jadi Iya. sayang sekali, prihatin sekali petani untuk mengendalikan tikus ini. Jadi Betul. kalau menurut Mas Jingga bagaimana Mas pengendaliannya? Yang Kalau jelas, pengendaliannya yang sementara ini kalau di sawah atau di jagung apa ya, yang sangat efektif itu sistem gropiokan, Pak. ya, Jadi sistem gropiokan itu tidak hanya sekedar kita berburu terus tikusnya kita apa ya kita bantai gitu ibaratnya, tetapi pendekatannya adalah kita mencari sarangnya, dari sarangnya itu kita berikan, kita kempos itu Pak. Jadi kita kasih belerang, kita asapi, terus nanti dia ada yang keracunan, ada yang keluar. Nah, yang keluar-keluar itu kita buru gitu, ada yang dipukul gitu, kemudian ada yang ditembak gitu. Nah, jadi itu akan sangat mengurangi populasi secara drastis. Di samping nanti kita juga akan aplikasikan rodentisida. Tapi kaitannya dengan rodentisida, ini biasanya kan di ladang sawah maupun jagung itu apa ya? Dalam tanda kutip organisme-organisme non targetnya kan sangat banyak ya Pak ya, mulai dari petaninya itu sendiri, kemudian nanti juga keluarga petani, anak-anak misalnya yang sering main di situ, terus kemudian binatang ternak. Nah, itu yang kemungkinan akan menjadi terjadinya itu non target organisme poisoning itu, jadi keracunan di luar non target gitu Pak. Jadi pendekatan yang pertama melalui itu mekanis, yaitu diburu dan juga sarangnya dikemposin gitu atau dikasih diasapi menggunakan belerang, biasanya seperti itu. ya Mas, itu kalau kita itu kan mengacu pengendalian yang lain-lain Ya di Pak, komoditas lain. Kita betul. sekarang sering kalau di urban hama urban itu kan di rumah-rumah itu kan menggunakan apa kadang efektif loh Mas, menggunakan perangkap itu. Iya kan? Iya Pak, Perangkap perangkap seperti yang mekanik. di sawah Pak. Nah, di sawah itu kan juga ada TBS, trap barrier system gitu. Jadi Ya, sawah itu dikelilingi oleh pagar plastik, kemudian di antaranya itu ada perangkap-perangkap. Nah, itu juga bisa efektif. ya itulah mungkin ya ini perlu dipraktekkan dicoba dengan perangkap-perangkap itu ya namanya usaha manual kan cekrek dulu kena cekrek kan bahaya Iya. itu. Nah, itu. Kemudian yang ini Mas, mungkin Iya. ini kan sebagai bahan pemikiran juga ini mungkin sudah ide ini udah lama. Iya, Pak. Menggunakan burung hantu Tito Alba Betul. yang kalau di kelapa sawit, di nanas ini kan sudah sukses gitu pengendalian Iya, tikus betul, Pak. dengan menggunakan burung hantu. Nah, ini kan Betul, perlu betul. dicoba juga untuk di areal tanaman pangan ini, baik tanaman Iya, padi Pak. maupun tanaman jagung itu tadi. Hanya mungkin Betul. kan Mas, kendalanya itu kan banyak orang iseng, usil. Nah, Iya. ditambahin apa kayak gitu padahal itu membantu kita. Jadi ini perlu Iya. disarankan, dikembangkan juga nanti kepada khalayak ramai tanaman pangan itu juga Betul. memelihara burung hantu. Iya, Pak. Karena kan efisien menurut saya kan Iya, Pak, bisa sangat efisien. satu pasang untuk 25 hektar kok, iya kan Mas? Iya. Nah, Iya. kayak gitu. Gimana ini Mas mengenai burung hantu ini? Iya, Pak.
burung hantu masa hektar yang sangat besar itu justru memudahkan kita dalam aplikasi burung hantu. Tetapi di tanaman pangan selain luasannya yang tidak begitu besar biasanya, kemudian dari apa ya fenologi lingkungan ya. Jadi tanaman-tanaman pangan ini kan rata-rata tingginya kan tidak terlalu tinggi ya, hanya sekitar mungkin 1 meter sampai 1,5 meter, atau mentoknya Tito alba ini harus bersarang, apakah dia justru akan kabur kalau nanti populasi tikusnya rendah, terus dari paguponnya sendiri harus kita sediakan naungan yang cukup gitu Pak. Jadi pendekatannya lebih ke situ. Tapi untuk konsepnya bisa, cuma nanti harus dimodifikasi lah, disesuaikan dengan habitat itu sendiri supaya burung hantunya itu kerasan gitu Pak. Ya. Oke, Mas Dika, terima kasih. Ya Pak. Mudah-mudahan ini cerita-cerita ini bisa membantu menerangkan masalah yang terjadi dan peluang-peluang pengendalian dari hama tikus. Terima kasih Mas Dika. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.